Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laifi Reca Kamalia dengan NIM 1020423036. Dan saya Ratu Naila Rahmi dengan NIM 102042300130. Pada video kali ini kami akan melakukan pengujian terhadap website perpustakaan yang telah kami buat sebelumnya, yakni website Pusmedia. Pengujian website Pusmedia ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengecek kesesuaian fungsi sistem tersebut dengan standar yang ditetapkan, khususnya pada fitur peminjaman buku, pembelian buku, dan fitur keranjang. Pengujian itu dilakukan agar website-nya berjalan sesuai dengan kegunaannya dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu, kita juga dapat menemukan kemungkinan munculnya bug pada sistem tersebut. Jadi dengan pengujian ini, sistem dapat diuji dengan berbagai test case untuk menemukan dan menyelesaikan bug tersebut, sehingga dapat meminimalisir error atau bug dan dapat meningkatkan performa sistem tersebut. Kemudian dapat menilai kualitas sistem mulai dari aspek kemudahan pengguna, alur proses, dan respon sistem. Dan yang terakhir menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sistem. Dengan penemuan bug ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem agar sistem bisa lebih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengujian kali ini difokuskan pada 3 fitur yang ada pada website Pusmedia. Di antaranya yaitu yang pertama ada fitur pinjam buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membaca buku secara online dan gratis tetapi terbatas. Pengujian dimulai dari pengecekan stok buku, proses pengajuan peminjaman, durasi peminjaman hingga pengecekan status pinjaman. Lalu yang kedua ada fitur keranjang. Fitur keranjang berfungsi sebagai tempat menyimpan buku-buku yang akan di-check out oleh pengguna nantinya. Pengujian ini dilakukan dengan uji tambah buku ke keranjang, mengedit jumlah, dan menghapus buku dari keranjang. Kemudian ada fitur pembelian buku. Fitur ini memberikan pilihan kepada pengguna yang ingin membaca buku tanpa aturan batasan dengan membeli buku yang diinginkan tanpa perlu berpindah ke aplikasi lainnya untuk mencari buku dengan judul yang sama. Pengujian ini dimulai dari pemilihan buku, edit jumlah buku yang ingin dibeli, hingga konfirmasi pembayaran dan penyelesaian transaksi. Berikut merupakan testing yang kami lakukan pada fitur pinjam buku, beli buku, dan fitur keranjang menggunakan tools Selenium. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan testing untuk test case yang pertama, yakni menambahkan buku ke keranjang. Di sini saya menggunakan tools Selenium dengan website yang diuji yakni Pusmedia, yaitu website perpustakaan. Di sini saya melakukan pemencatan saat di website Pusmedianya yang nantinya akan direcord oleh Selenium. Kemudian di sini hasil record disimpan dan kemudian di running untuk melihat apakah tes berhasil atau tidak. Dapat dilihat berdasarkan hasil running dari Selenium bahwa untuk test case tambah buku keranjang telah berhasil. Selanjutnya juga akan dilakukan testing untuk mengubah kuantitas menjadi 0 pada keranjang menggunakan Selenium. Berikut proses dari testing. Karena keranjangnya masih kosong, maka saya akan menambahkan buku ke keranjang terlebih dahulu agar nantinya dapat diedit untuk kuantitasnya. Dapat dilihat di sini bahwa sistem menolak input 0 dan memberi warning agar menginput
angka yang benar, yaitu minimal 1. Setelah itu, hasil record di running pada Selenium untuk mengecek apakah testing ini benar-benar berhasil atau ada kesalahan ataupun error. Dapat dilihat bahwa sistem langsung otomatis menginput angka minimal yakni 1 jika user menginput dengan angka 0. Dan dapat dilihat hasil testing di Selenium ini untuk ubah keranjang ini berhasil. Keranjang ini telah berhasil. Selanjutnya di sini ada testing untuk mengedit kuantitas buku pada fitur keranjang di website Pusmedia. Coba Gojek. Mereka pulangnya. Baik, di sini saya mencoba untuk menambahkan jumlah buku pada halaman keranjang. Pada proses ini Selenium masih merecord aktivitas yang saya lakukan pada website Pusmedia. Selanjutnya di sini stop recording dan di save untuk test name-nya. Dan dapat dilihat di sini hasil dari tes di Selenium untuk menambahkan kuantitas buku itu sudah berhasil. Dan untuk harganya pun mengikuti kuantitas yang diisikan, sehingga sudah sesuai dan berhasil. Selanjutnya di sini saya juga akan mengetes untuk mengubah input kuantitas pada fitur keranjang ini menggunakan input yang tidak valid seperti karakter selain angka. Di sini saya mencoba untuk mengetikkan huruf dan muncul warning untuk mengisi please enter a number. Artinya harus mengisi dengan angka yang valid. Setelah itu stop recording, save nama tesnya, dan kemudian akan di running pada Selenium untuk menguji apakah tes ini benar-benar berhasil. Dan dapat dilihat bahwa tes untuk mengubah kuantitas buku dengan format invalid ini ya sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menguji test case pada Selenium. Untuk test case memasukkan input jumlah kuantitas melebihi dari stok buku yang tersedia.
Dapat dilihat di sini bahwa sistem belum berhasil menolak untuk input yang melebihi dari kuantitas yang tersedia. Sehingga dapat dikatakan jika hasil tes ini berhasil, maka dapat dikatakan bahwa tes untuk input jumlah kuantitas buku melebihi stok yang tersedia itu gagal karena sistem tetap memproses pembayaran, tetapi seharusnya sistem menggagalkan karena input yang dimasukkan oleh user itu melebihi stok buku yang tersedia. Sehingga untuk test case ini bersifat negatif. Dan seharusnya memang gagal, tetapi karena ini berhasil, maka test case ini dianggap tidak berhasil. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan test case untuk melihat dari isi keranjang. Apakah list buku-buku yang ada di keranjang benar-benar berhasil ditampilkan oleh sistem. Dan dapat dilihat bahwa di sini testing untuk melihat isi buku di keranjang itu telah berhasil. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan tes untuk menghapus buku yang ada pada keranjang. Di sini saya menghapus beberapa buku dan di sini Selenium juga masih merecord aktivitas yang saya lakukan pada website Pusmedia ini. Setelah di stop recording, running all test, dan dapat dilihat bahwa testing untuk menghapus isi keranjang ini telah berhasil, sehingga setiap buku yang dihapus pada keranjang akan hilang dan tidak akan muncul kembali di keranjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes untuk fitur peminjaman buku. Yang pertama, di sini saya akan melakukan tes skenario-nya, yakni melakukan peminjaman buku yang akan diuji menggunakan Selenium. Berikut merupakan prosesnya. Di sini saya memencet detail buku, lalu mengklik pinjam gratis. Lalu akan muncul halaman form untuk peminjaman buku. Lalu saya klik kirim. Di sini Selenium berhasil untuk merecord semua aktivitas yang saya lakukan pada website Pusmedia ini. Dan kemudian di sini saya stop recording dan menyimpan nama tes. Dan kemudian di running untuk tesnya. Dan dapat dilihat bahwa testing untuk peminjaman buku ini telah berhasil. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan tes pada sistem, apakah sistem dapat menampilkan status peminjaman pada riwayat transaksi. Baik, setelah dia running pada Selenium, dapat lihat bahwa tes untuk melihat status peminjaman pada riwayat transaksi telah berhasil. Selanjutnya di sini saya juga melakukan tes untuk mengubah jumlah peminjaman buku. Ada fitur pinjam gratis. Di sini saya mencoba untuk input 2 buku, lalu saya kirim dan Selenium merecord, dan kemudian saya running untuk mengetahui hasil tes dari mengedit jumlah buku ini.
dapat dilihat bahwa mengedit jumlah peminjaman buku berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menguji sistem apakah sistem dapat menolak input angka 0, dan ternyata di sini muncul tulisan please select a value that is no less than 1. Artinya di sini minimal harus mengisikan 1 untuk jumlah buku yang akan dipinjam. Di sini Selenium masih merecord, dan setelah itu saya akan stop record pada Selenium dan merunning tes untuk mengetahui hasilnya. Dapat dilihat pada hasil tes Selenium untuk edit kuantitas pinjaman buku menjadi 0 ini berhasil, artinya sistem berhasil untuk menolak input yang tidak valid. Selanjutnya di sini saya juga akan mencoba untuk menginput jumlah buku yang akan dipinjam dengan kuantitas diisi dengan karakter selain angka. Di sini saya mencoba untuk mengisikan dengan huruf dan akan muncul pop-up please enter a number. Maksudnya di sini adalah sistem menolak input yang tidak valid dan mengarahkan pengguna untuk menginput angka yang valid. Kemudian di sini akan di running hasil tesnya pada Selenium. Dan dapat dilihat bahwa tes berhasil. Maksud berhasil di sini adalah sistem berhasil menolak input yang tidak sesuai. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membatalkan peminjaman buku. Di sini saya klik batal saat peminjaman buku. Tetapi di sini sistem belum berhasil untuk memproses pembatalan peminjaman buku. Terdapat error code yang terjadi pada sistem Pushmedia. Dapat dilihat dari hasil tes Selenium ini, untuk mengklik batal memang berhasil, tetapi pada sistem gagal untuk membatalkan proses peminjaman. Selanjutnya di sini saya akan melakukan demo pengujian webnya, yaitu web Pushmedia, khususnya pada fitur pembelian buku. Yang pertama, ini saya sudah membuka Seleniumnya. Oh iya, di sini saya melakukan pengujiannya menggunakan Selenium. Setelah dibuka Seleniumnya, kita create a new project. Kita buat projectnya. Kemudian kita tempel URL website yang kami gunakan. Langsung saja kita start recording. Jadi untuk test case yang pertama, saya akan melakukan pengujian pembelian satu buku. Di halaman detail buku ini saya akan langsung mengklik tombol beli fisik yang akan diarahkan ke halaman checkout. Lanjut pembayaran. Kita bayar sekarang, kita konfirmasi menggunakan QRIS, kita pembayarannya. Setelah itu Oke, kita cek statusnya. Nah, di sini sudah sukses, payment successful. Kemudian kita run all test. Menggunakan QRIS seperti tadi.
Kita cek statusnya, sudah berhasil. Oke, kita lihat hasilnya seperti pada di gambar ini. Untuk tes pertama, yaitu pembelian langsung di halaman detail buku, untuk satu stok buku sudah berhasil. Nah, untuk tes yang kedua ini saya akan menguji pembelian lebih dari satu buku, yaitu saya akan menguji dengan jumlah 2 buku. Jadi di sini kita langsung beli aja, beli fisik. Kita ubah kuantitinya menjadi 2. Kita lanjutkan pembayaran. Nah, di sini sudah terlihat harganya otomatis menyesuaikan jumlah buku yang kita beli. Alur pembeliannya seperti tadi. Nah, setelah konfirmasi transaksinya berhasil dan muncul pop-up payment successful. Oke, sudah. Kemudian kita stop recording. Kemudian kita akan run all test untuk melihat hasilnya. Jadi kita lihat statusnya. Nah, di sini sukses. Berikut hasil untuk test case yang kedua. Kemudian pada tes yang ini saya akan melakukan pengujian. Saya akan melakukan jumlah pembelian yang lebih besar daripada stoknya. Sebelumnya di sini saya sudah setting di admin, saya akan melakukan pembelian pada buku refactoring UI. Sini sudah saya setting bahwa stoknya itu 0. Nah, langsung saja kita beli. Tapi di sini dia masih sistemnya masih lanjutkan ke tahap halaman CO. Seharusnya dia tidak bisa. Seharusnya dia menampilkan pesan stok tidak mencukupi, tapi untuk pengujian ini dia masih bisa melanjutkan ke tahap checkout. Kemudian kita run aja untuk melihat hasilnya. Seperti yang sudah dilihat, inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya saya akan berfokus pada pembelian buku yang melalui keranjang. Sebelumnya di sini keranjangnya kosong, jadi kita tidak bisa melakukan atau melanjutkan pembayaran. Di sini sudah terlihat bahwa button melanjutkan pembayarannya tidak bisa diklik. Sebelum itu mari kita masukin dulu buku-buku ke dalam keranjang, buku-buku yang ingin kita check out atau kita beli. Ini kita masukin dulu ke dalam keranjang. Sudah masuk, kita masukin buku yang lain. Oke. Jadi di sini juga kita bisa ngatur mau berapa barang atau berapa jumlah buku yang ingin di check out. Di sini saya coba salah satu buku. Mari kita check out.
cek status. Oke, pembayarannya berhasil. Kemudian kita akan melihat hasilnya. Kita run all testnya. Oke, ini adalah hasil dari test case yang tadi. Sekian penjelasan dan demonstrasi testing pada website kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.